Halo anak-anak, selamat datang di kanal Imelda Stefani. Kali ini saya akan mengetengahkan tentang dasar seni rupa. Kalau yang lalu kita ngomongin tentang elemen desain, kali ini kita akan ngomongin tentang prinsip dasar dalam seni rupa. Selamat menyaksikan. Oke, dalam menciptakan karya seni kita mempunyai 3 materi dasar, yaitu peralatan atau tools berupa kuas, pahat, cetak, sablon, besi, kayu, kanvas, plastik, kain, kaos, dan lain sebagainya. Sementara untuk materialnya sendiri itu ada cat minyak, ada juga cat tempera, ada akrilik, fresco, gouache, tinta, pastel, dan juga pensil. Tekniknya sendiri berbeda-beda. Tekniknya ada yang dengan melukis, membuat sketsa, woodcut, litografi, engraving, dan lain sebagainya. Dalam menilai karya seni, seorang kurator atau seorang pemerhati seni biasanya melihat beberapa prinsip dasar yang ada dalam sebuah karya. Seorang kurator seni, kolektor seni maupun kritikus seni biasanya melihat prinsip dasar dari sebuah karya seni rupa berupa keseimbangan. Mereka akan melihat keseimbangannya atau balance-nya, komposisi atau composition, keserasian atau harmoni, di situ dilihat iramanya, rhythm-nya, pengulangan atau repetition-nya, dan dominasi atau dominance. Terus keragaman atau variety-nya, pergerakan atau movement, perbandingan yang imbang atau proportion, lalu ruang atau space, kesatuan atau unity, pengaturan atau organization, terus ekonomisnya juga dilihat, dan hubungan emosional. Ini yang paling penting, emotional relationship. Untuk membaca seni atau sebuah karya, kita harus melihat keseimbangannya. Kayak di sini, truk ini kan kelihatannya dari besi ya dan berat. Sementara di situ kita lihat ada boneka-boneka binatang ya, empuk, yang squishy gitu. Nah, ini sebenarnya adalah untuk balancing. Dengan melihat karya ini kita juga bisa tahu, kita seolah-olah mendengar suara bisingnya si truk, mesin truk ini juga bisingnya suara binatang-binatang yang minta tolong, kehausan atau kepanasan, atau mereka merasa tersiksa. Pada karya berikut ini kita bisa melihat ada bidang, pola, dan tekstur di atas pasir, di mana membentuk komposisi dan keragaman, serta di situ ada kesatuan. Namun ada sisi ekonomisnya juga nih, yaitu begitu sulitnya dia membuat, namun semua ini akan tersapu dengan air laut. Dan itu sangat disadari oleh si senimannya. Karya Yayoi Kusama berupa pumpkin berwarna kuning dengan polkadot berwarna hitam itu memberikan dampak optik yang khusus. Karena kalau kita lihat di sini dari tekstur yang licin, yang eh, bulat, lalu di-combine dengan pola polkadot yang besar sampai yang kecil, lalu ada mirrornya juga di atas. Warna-warna ini terlihat sederhana, cuma 2 warna, hitam dan kuning, tapi berdampak pada visual kita. Dalam melihat sebuah karya atau pameran seni, kita nggak bisa melihat dari satu komponen saja, tapi itu menjadi satu kesatuan. Seperti di sini adalah pameran fotografi di mana menggunakan background atau warna dinding yang gelap. Itu sebenarnya untuk menonjolkan si foto-foto tersebut. Lalu
Gak hanya foto itu hanya foto selesai, tapi bagaimana si seniman ini atau si fotografer ini menggunakan parto atau pakai frame atau tidak ya, bentuknya seperti apa, lightingnya seperti apa, itu semua akan menjadi satu kesatuan untuk menciptakan drama dalam sebuah pameran seni. Size is matter. Begitu kira-kira gambaran dari karya patung Louis Bourgeois, seniman kontemporer asal Prancis ini. Begitu besar dan tingginya sehingga mempengaruhi kita saat kita melihatnya secara langsung, takjub, juga ada dampak pada emosional kita. Jadi jelas bahwa ukuran adalah sesuatu. Namun bukan berarti bahwa semakin besar semakin hebat. Enggak juga. Terkadang yang kecil pun bisa menjadi sesuatu yang hebat dampaknya. Nah, jelas bahwa banyak sekali cara seniman untuk menampilkan karyanya. Seperti kita lihat di sini dengan menggunakan light box. Jadi, dampaknya akan berbeda. Caranya bagaimana? Melatih diri kita dengan melihat banyaknya pameran seni. Itu kuncinya. So, sekian dulu video kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Berikutnya akan ada teori warna atau psikologi warna. Kita akan membahas arti-arti warna. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan share untuk teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.